Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah kota bisa berjalan dengan rapih dan tertib? Ternyata ada loh semacam buku manual resminya. Nah, hari ini kita bakal bedah salah satunya, yaitu peraturan dari Kabupaten Cirebon buat lihat gimana mereka mengatur semuanya, dari lalu lintas sampai ke kehidupan warganya. Nah, ini dia pertanyaan klasik buat semua kota di dunia kan? Gimana coba caranya menyeimbangkan kebebasan tiap orang dengan ketertiban untuk semua? Ini tantangan yang rumit banget, dan tiap kota punya jawaban yang beda-beda. Dan ini dia jawaban versi Kabupaten Cirebon yang dikutip langsung dari Perda mereka. Wah, visinya keren dan ambisius banget ya. Yuk kita lihat gimana mereka mencoba mewujudkan mimpi ini lewat aturan-aturan yang sangat-sangat detail. Oke, kita mulai ya. Jadi, nama resminya itu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Gampangnya, anggap aja ini buku peraturan wajib buat kehidupan sehari-hari di Cirebon. Perda ini ya, ibaratnya jadi kerangka kerja dari pemerintah daerah buat mewujudkan visi tadi. Ini cara mereka memastikan semua elemen masyarakat bisa berjalan bareng secara harmonis. Dan kalau kita lihat isinya, wah ini luas banget cakupannya. Mulai dari lalu lintas, taman, urusan dagang, bahkan sampai aturan rumah kos pun ada. Jadi hampir semua aspek kehidupan kita disentuh sama aturan ini. Lengkap banget ya. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita sehari-hari, ketertiban di jalanan. Gimana sih Perda ini mencoba mengatur lalu lintas dan penggunaan ruang publik biar nggak semrawut? Yang pertama dan paling dasar, soal trotoar. Di Perda ini dijelasin banget, trotoar itu ya khusus buat pejalan kaki. Titik. Definisi yang jelas ini jadi fondasi buat aturan-aturan berikutnya. Nah, dari definisi tadi, muncullah aturan-aturan ini. Hal-hal yang mungkin sering kita lihat, kayak jualan di trotoar, jadi bengkel dadakan, atau numpuk barang, itu semua dilarang keras. Tujuannya cuma satu, mengembalikan fungsi trotoar buat pejalan kaki. Nah, ini nih yang mungkin bikin kaget. Kalau Anda pikir knalpot berisik itu cuma masalah sepele, coba pikir lagi deh. Perda ini ngasih ancaman denda maksimal sampai 5 juta rupiah. Ini jadi bukti keseriusan Pemda buat melawan polusi suara. Oke, dari jalanan sekarang kita pindah ke ruang-ruang publik yang kita pakai bersama. Gimana Perda ini mengatur kelakuan kita di taman, fasilitas umum, dan tempat-tempat lainnya? Nah, ini pertanyaan penting buat banyak orang. Menurut peraturan ini, di mana aja sih kita sama sekali nggak boleh merokok? Jawabannya cukup spesifik. Jadi, Perda ini tegas banget menetapkan beberapa tempat sebagai kawasan tanpa rokok. Daftarnya sih cukup mirip ya dengan aturan di kota-kota lain yang tujuannya jelas untuk melindungi non-perokok, terutama anak-anak di tempat-tempat vital. Jadi, semua aturan soal fasilitas umum ini, ujung-ujungnya cuma satu tujuannya, yaitu supaya fasilitas-fasilitas itu bisa kita nikmati bareng-bareng dengan aman, nyaman, dan ya sesuai fungsinya. Oke, sekarang kita masuk ke area yang sedikit lebih sensitif mungkin ya. Gimana hukum mengatur dunia usaha dan interaksi sosial kita buat menjaga norma-norma yang ada di masyarakat. Coba dilihat betapa detailnya aturan soal ini. Penjualan minuman beralkohol itu diatur ketat banget, cuma boleh jenis tertentu, di tempat tertentu, dan di jam-jam tertentu. Malah ada larangan spesifik di malam Kamis loh. Ini jelas upaya buat menyeimbangkan bisnis dengan norma sosial lokal. Bukan cuma soal bisnis, Perda ini juga masuk ke ranah moral dan sosial. Ada larangan jelas buat usaha yang terkait prostitusi, penggunaan gedung untuk perbuatan asusila, sampai aturan buat rumah kos yang melarang pasangan bukan muhrim tinggal sekamar. Ini nunjukin banget nilai-nilai apa yang pengen dijaga sama pemerintah daerahnya. Nah, aturan ya tinggal aturan. Kalau nggak ada sanksinya kan? Jadi di bagian akhir ini, kita bakal lihat apa hukumannya kalau kita melanggar Perda Ketertiban Umum ini. Dan siap-siap ya, karena dendanya ini nggak main-main loh. Besarannya macam-macam, dari yang ringan sampai yang bisa bikin kantong bolong, tergantung jenis pelanggarannya. Kita mulai dari yang paling ringan tapi mungkin paling sering kejadian. Nyebrang jalan sembarangan padahal ada jembatan penyeberangan. Nah, siap-siap kena denda maksimal Rp150.000. Oke, sekarang kita naik level. Buat kegiatan usaha yang nggak berizin, kayak jualan di trotoar atau minta sumbangan ilegal, dendanya langsung loncat sampai Rp2,5 juta. Dan ini dia, puncaknya. Melanggar aturan super ketat soal penjualan alkohol tadi, sanksi finansialnya bisa luar biasa gede. Denda maksimal sampai Rp50 juta.
Serius? Dan ternyata, sanksi paling berat itu bukan cuma soal duit. Untuk banyak pelanggaran di Perda ini, ancamannya bisa sampai kurungan penjara 6 bulan dan atau denda maksimal 50 juta rupiah tadi. Jadi, setelah kita lihat semua aturan ini, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Aturan kayak gini jelas penting biar kita bisa hidup bareng dengan nyaman. Tapi, ini juga memunculkan perdebatan abadi. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, di mana sih garisnya antara ketertiban yang kita semua butuhkan sama kebebasan pribadi yang juga sama-sama penting? Nah, itu yang patut kita pikirkan bareng-bareng.